Halo semuanya, kembali lagi di Daniel Genry Channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah mobil lagi ya, tapi bukan Innova, bukan Senta, atau bukan MPV. MPV bisa dibilang LMPV sebetulnya. Lalu MPV dengan pengerak ada depan juga FWD, pasti kita akan bahas FWD juga. Kita akan bahas FWD lagi. Mobilnya apa? Ya bisa kalian tahu ya, pasti kalian kenal dengan mobil ini. Kan pasti kalian tidak asing dengan mobil ini, yaitu adalah Honda Mobilio. You know what? Apakah kamu tahu Honda Mobilio itu seperti apa? Pasti kalian kenal yang namanya Honda Mobilio. Honda Mobilio adalah salah satu LMPV terbaik di kelasnya ya, kalau menurut gue sih ya. Dengan transmisi CVT-nya, CVT 4 speed-nya menurut gue itu ya cukup lah. Dengan transmisi CVT, mesin CB 500 cc, 119 PS dan torsi 145 Nm. Ini melakukan tenaganya ke roda depan melalui transmisi CVT 4 speed ya. Transmisi 4 speed. Yes, transmisi 4 speed, guys. Betul. Dan pagi-pagi ada kupu-kupu. Ada iklan, ada kupu-kupu dong situ. Jadi spion mobil. Nah, foto duduk tuh. Gue juga kadang suka tambah kupu-kupu. Oke. Nah, gitu tiba ada kupu-kupu. Iya, dia kupu-kupunya guys. Ini kupu-kupu kemana? Oke, kita lanjut lagi. Ada kupu-kupu. Ya itu kayak tadi ya, yang udah dikenal kayak roda depan dengan remisi CVT 4 speednya dan manual 5 speed. Front wheel drive. Dan Honda Mobilio itu sudah ada tidak ada baknya lagi. Jadi generasi terakhirnya itu 2020-an atau generasi terakhir atau kalau nggak salah. Dan pertama kali keluar Honda Mobilio itu di tahun 2014 kalau nggak salah. Dan harga baknya dianggap berapa ya? 100 lebih gitu. Berapa gue lupa. Dan pas pertama kali keluar mobil menurut gue ya dulu baknya itu keren. Tapi kenapa sekarang makin lama makin jelek tuh mobilnya. Kenapa makin jelek? Sumpah. Karena mobilnya sebetulnya penyakitnya itu ada di ini sebetulnya. Bisa dibilang di bagian kaki-kakinya. Jadi karena mobilnya itu kaki-kakinya agak sedikit tricky, agak sedikit rentan kena gitu. Bagi dia terutama bagian depan itu paling gampang banget kena kayak ke depan itu. Bagi dia akan rada depan bisa lebih cepat kena. Terus ban juga biasanya Honda Mobilio tuh lebih cepat tipis ban depan dibandingkan dengan ban belakang. Begitu halnya mobil-mobil front wheel drive pada umumnya ya. Biasanya udah botak, biasanya ban depan udah botak duluan. Karena yang di kan tenaganya ke roda depan bukan ke roda belakangnya. Kalau yang roda belakang, contoh kayak Innova biasanya yang gampang cepat botak itu yang ban belakang kan. Dia pakai ada sini. Biasanya kalau di sini dia suka ngespin, kadang sini suka ngespin ini. Karena sini licin. Kadang kalau masa hujan ngespin kan belakangnya. Tapi moga-moga nih KTP sih masih tebel sih lumayan. Ngomongnya sih tebel banget. Itu sih. Oke, kita balik lagi ke pembahasan awal. Sekarang kita bahas desain ya. Sekarang kita bahas desain aja. Honda Mobilio sebetulnya desainnya itu gimana ya? Dia kayak Brio tapi dipanjangin gitu. Bukan Brio, Honda Brio, pasti kalian tahu. Tapi ditambah lagi bodi di belakang gitu, kayak tambahin lagi belakang gitu. Itu doang sih. Even kayaknya sama aja sih Honda Brio tuh sama mobilnya sama ya karena sama-sama Honda sih. Even lampu depan, stop lamp, bentuk mesin, fender, jadi sama aja. Fender, mesin sama, stop lamp sama, headlamp sama. Stop lamp dia beda, geng. Kalau stop lamp dia beda, dia samanya itu hanya di bagian depannya doang. Bagian sini sama. Bagian sini sama. Bagian headlamp, kap mesin, fender dia sama. Pintu sebetulnya hampir sama juga sih mau Honda Brio sebetulnya mobil.
mobilnya Brio emang sama, hampir sama pintunya. Bedanya cuma di bagian belakang, stop lamp doang yang bedain doang sih. Sisanya sama aja. Saya sih sama ya mobil, nggak ada perbedaan. Even dashboard di dalam pun dia sama. Entah kenapa kan dari Brio itu turun ke Mobilio, habis itu turun lagi ke Biavi and run. Untung nggak turun ke Xiaomi ya. Kalau turun ke Xiaomi, wah udah mobilnya 5 juta lebih. Dashboard yang begitu. Jadi kayak turun menurun dari Brio turun ke Mobilio, dari Mobilio ke Biavi and run, turun menurun. Dan dashboardnya sama-sama aja, nggak ada perubahan. Even dari 5 kali keluar sampai sekarang itu mobil dashboardnya bentuknya sama aja. Even sampai Brio yang kena sekarang sama aja bentuknya. Mobilnya pun begitu. Untung biar sekarang udah berubah bentuk ya, udah berubah, dashboardnya otomatis juga berubah kan. Otomatis berubah juga. Jadi ya lebih modern kalau Biavi. Untung udah nggak ada penurunan lagi ke Biavi. Gitu. Oke. Jadi kita bahas ban deh ya. Honda Mobilio dia menggunakan ring 15 ban ya. Dia menggunakan ring 15 silver single tone. Dia menggunakan rem depan cakram dan belakang tromol ya. Dan yang gue bilang tadi, ban depan itu lebih cepat botak karena dia menggunakan rem depan kan drive beda dengan halnya ban belakang biasanya mobil FVD lebih tebal, jauh lebih tebal dibandingkan ban depan. Begitu pun sebaliknya, kalau misalkan mobil ini ke belakang biasanya lebih botak tuh, cepat botak ban belakang dibandingkan dengan ban depan. Itu akan di belakang, sebaliknya begitu. Tahu coba kembali gitu. Gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian mau cari penyakit Mobilio apa yang lebih lengkap, misalkan kalian search saja di YouTube ya atau di Google supaya lebih lengkap, lebih jelas juga. Kalau misalkan gue jelasin takutnya kalian nggak paham, jadi udah mending kalian search saja di Google atau nggak di YouTube penyakit Honda Mobilio itu apa aja. Mesti ya setahu gue sih Honda Mobilio penyakit dari kaki itu doang. Pertama kaki depan dia yang lebih rentan bunyi dan lebih cepat bunyi misalnya. Itu sih sama ban depan, bisa ban sama kaki sih. Kalau masalah CVT ya gini, kalau CVT kata gua bos gini, CVT sebetulnya agak rentan juga sih sebetulnya. Makin bilang awet, makin bilang enggak juga. Atau balik lagi ke orang sih. Makin bilang awet, makin bilang enggak juga. Tapi sebetulnya kalau misalkan kalian mau cari aman, main mobil matic, itu ambil yang matic biasa. Masih kayak yang GT4 speed kayak Innova. Ini kan Innova pakai matic yang biasa, belum yang CVT kan. Kalau CVT kan udah masuk ke Zenix udah pakai CVT. Nah, mending pakai matic yang kayak gini, kayak Innova gini. Dia masih matic biasa, belum yang CVT. Contoh kayak Honda Jazz atau Brio, itu kan dia udah pakai CVT ya. Udah pakai CVT kan. Nah, karena kan belum, jadi lebih aman. Karena CVT gini, kalau misalkan beltnya putus sudah, jadi dia tidak bisa jalan lagi mobilnya. Dia tidak bisa jalan, tidak bisa dia udah mobil putus sudah, mobil ambil belum. Sebetulnya perawatannya gini aja sih, kalian rajin ganti olinya, filter oli maticnya, sama di flash, bisa di flash oli maticnya, supaya maticnya awet. Tuh. Supaya nggak ada jeduk juga ya kalian ganti oli maticnya. Terus juga bagian saringan oli matic juga diganti, kalau bisa diganti. Terus di flash juga kalau bisa diganti, kalau bisa di flash maticnya gitu. Itu sih kalau gue tuh doang sih, bisa di flash maticnya gitu. Perawatan seperti itu sih tahu gue sih ya. Misalkan mau awet memang, kalau misalkan kalian tricky masih ragu, yang mending ambil matic biasa aja, nggak usah maksain yang CVT gitu. Terus kita bagian ke belakang ya. Kalau misalkan bagian belakang sebetulnya ada mobil itu ya gimana ya? Ya biasa aja, simple gitu. Belakangnya simple. Ya dia nggak ada defogger, nggak ada spoiler juga. Sebetulnya ada sih yang jual modifikasi, aksesoris bisa tambahin sebetulnya. Tapi ya
ada sih. Terus bagian belakang juga cuman wiper belakang doang, udah gitu doang. Devoka dia nggak ada polosan. Udah sih itu belakang tuh doang. Sama lampunya dia bulat, model kayak gini nih. Oh, mobil itu kayak gini dia. Bulat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior ya. Untuk interior Honda Mobilio, kata gua Honda Mobilio interiornya itu B aja ya. Sumpah. Interiornya B aja. Gak ada mewahnya, nggak ada jeleknya juga, tapi biasa aja bentuknya. Dan bentuk dashboardnya sama aja sih kayak Honda Brio. Ya karena gue bilang tadi dia tuh menurun, si dashboardnya tuh akan menurun, jadi ya udah. Bentuk dream, bentuk ini apa namanya, dashboardnya sama aja sih. Even bentuk joknya depannya sih sumpah dia kayak Brio sih ya. Jok depannya dia ini apa namanya, kayak kok si pocong kayak Kalya Sigra gitu-gituan. Udah kok si pocong Kalya Sigra lagi ya. Tapi yang gue suka mau beli itu ada lampu, bukan lampu ya, apa namanya, jok bagian tengah, jok tengah kedua desainnya bagus kata gue, itu keren. Honda pintar sih, mungkin jok kedua Honda beli itu keren kata gue, bentuknya bagus, motifnya juga bagus. Even jok ketiganya juga cakep, jok ketiganya gitu. Kenapa jok depannya nggak dibikin begitu tanggung? Kenapa belang-belang? Kenapa beda-beda? Beda-beda gitu kan. Kalau misalkan dibikin sama semua cakep pasti. Jok tengah, jok ketiga sama jok depan kalau disamain bentuknya sama, cakep juga. Tapi kalau untuk konsumsi bahan bakar itu balik lagi ke kalian ya. Anda mau beli itu, nanti kalian balik lagi ke kalian. Kalian cara bakar kalian seperti apa ya, beda-beda ya tiap orang ya. Ada yang kencang-kencangan, ada yang nggak kencang. Balik lagi ke kalian masalah konsumsi bahan bakar ya. Tapi untuk soal kenyamanan sih ya kurang ya. Kalau kalian cari kenyamanan di mobil itu kurang. Tapi kalau misalkan kalian pengen cari mobil yang gini ya, mobil yang in-rate kenceng, nah beli yuk. Tapi kalau misalkan kalian ngejak tenaga sih mau beli aja. Mobil itu kayak gini, kayak bawa Brio, kayak mobil City car gitu. Sama aja rasanya gitu. Rasanya sama aja. Bawa mobil City car, Anda mau beli itu. Gitu guys. Tapi memang Honda mobil itu dalamnya itu tinggi ya, joknya tinggi. Walaupun dia kelihatannya rendah, pendek gitu mobilnya, tapi dia nyatanya dia tinggi guys mobil itu. Mobil itu tinggi, kata, kau nggak tahu. Gitu. Jadi ya mesinnya tadi udah gue bahas ya. Mesinnya saya atas 18 PS, 45 Nm, 1500 cc, kali 15 kalau nggak salah mesinnya. 1500 cc Honda, kali 15B atau kali 15A, lupa antara itu. Oke. Jadi mungkin itu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian video saya. Kalau misalkan ada yang kurang bisa di komen di bawah ya. Kita akan bahas video-video mobil-mobil lainnya yang masih banyak di Indonesia ini. Kita akan bahas. Mobil saya kan mobil baru. Semua mobil yang dari sini kita akan bahas ya. Oke. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa langganan pada video ini. Langganan itu penting ya. Oke, terima kasih sama nonton. Jangan lupa di like juga. Jangan lupa di follow juga Instagram CD dan JNTPG. Sampai jumpa di video saya. Bye bye.